Halo, selamat siang. Kita jumpa lagi pada hari ini dan kita akan melanjutkan materi kita untuk praktik ya. Jadi pada kesempatan ini kita akan belajar tentang kerangka panggul ya. Karena kerangka panggul ini kita harus pahami ya, baik di mata kuliah anatomi maupun nanti di asuhan persalinan. Oleh sebab itu harus kita kuasai. Baiklah, coba kita perhatikan ini yang ibu pegangnya kerangka panggul, atau ini kita sebut namanya rongga pelvis ya. Jadi rongga pelvis ini dibentuk oleh 3 buah tulang besar ya. Jadi ini yang pertama, yang di belakang ini namanya os sacrum, dan lanjutannya ke bawah ini namanya os coccygeus, dan ini adalah os coccygii. Jadi os coccygii ini adalah terdiri lagi dari 3 bagian besar tulang. Pertama adalah os ilium, ini os iliumnya. Sementara yang kedua adalah os isii atau isium atau tulang duduk, dan yang ketiga adalah os pubis, ini os pubisnya. Oke. Sekarang kita bicara dulu tentang os ilium ataupun tulang usus. Jadi os ilium ini kita lihat bagian atasnya ini adalah tebal ya. Kalau kita ke arah depan ya, kita selusuri ke arah depan ini, maka ada tonjolan. Tonjolan ini ya, ini tonjolan ini namanya adalah crista iliaca anterior superior ataupun sias ya. Jadi ibu ulangin lagi, yang tebal ini os ilium, yang tebal ini namanya crista iliaca. Kalau ke arah depan ini adalah namanya crista iliaca anterior superior ataupun sias. Sedangkan ke bawah kita lihat ini ya, ini ada tonjolan juga. Ini namanya adalah crista iliaca anterior inferior atau siis ya. Sekarang kita lihat dia ke arah belakang. Ke arah belakang kita selusuri ke arah belakang ya. Nah, ini karena tadi tebal, ini bisa kita raba, kita selusuri. Ini ada juga tonjolan. Tonjolan yang pertama ini namanya adalah crista iliaca posterior superior, ini yang di atas. Sementara tonjolan yang di bawahnya ini adalah crista iliaca posterior inferior. Ya. Ini permukaan bagian luarnya ini adalah kasar. Ini merupakan tempat melekatnya otot-otot gluteus. Ya. Sedangkan bagian dalamnya ini halus, cekungan halus ya. Nah, pertemuan antara ketiga tulang tadi, os isium, os ilium dan os pubis, kita sebut namanya acetabulum ya, cekungannya acetabulum. Nah, sedangkan tadi batas bawah daripada os ilium atau tulang usus tadi ini adalah linea innominata. Oke, sekarang kita masuk ke tulang duduk ataupun os isium. Os isium ini ini adalah ada lubang di sini. Ini adalah tempat masuknya pangkal paha atau os femur. Bagian bawah ini ada lebih tebal ya, kita sebut namanya tuber ischiadicum ataupun tulang duduk. Ini adalah merupakan tumpuan kalau kita pada saat kita posisi duduk. Nah, di bagian belakang ini daripada os isium ini ya, garis ini kita sebut namanya incisura. Ini yang lengkungan begini kita namanya incisura mayor, dan tonjolan ini kita sebut spina ischiadica. Ada lanjut ke bawahnya lagi, kita sebut namanya adalah incisura minor. Oke, kita ke bagian depan. Ini ada lubang ya, di sini ada lubang namanya foramen obsturatorium ya. Foramen ini adalah tempat masuknya pembuluh darah dan ligamen-ligamen, juga saraf. Ini tentang tulang duduk. Sekarang kita lihat tentang os pubis ataupun tulang kemaluan. Ini tulang kemaluan ini
ini dibatasi oleh sebuah tulang rawan, ya, kita sebut namanya simfisis. Jadi tulang pubis ini, ya, menempati rongga pelvis ini adalah 1/5, sedangkan tulang os isiumnya tadi menempati 2/5 dan tulang os isiumnya menempati 2/5, ya. Jadi tulang duduk ini kalau di atasnya ini kita sebut namanya ramus pubis, ya, kiri dan kanan. Nah, sedangkan di bagian bawah ini dibatasi dia dengan arcus pubis. Ini arcus pubis. Oke, ini tentang os coxae. Sekarang kita bicara tentang os sacrum. Os sacrum, ya, ini os sacrum pertama ini kita sebut namanya promontorium, ya. Pertemuan antara os sacralis 1 ini dengan os lumbal 5, inilah promontoriumnya, ya. Jadi ini agak cekung permukaannya. Kenapa cekung? Ini menambah kapasitas daripada volume rongga valvus ini. Ini ada sayapnya ke kiri dan ke kanan, dan juga ada tulang-tulang ataupun lubang-lubang, ya, kiri dan kanan. Ini semua tempat masuknya pembuluh darah, keluar masuk pembuluh darah. Bagian belakangnya ini ada juga tulang-tulang, ya. Sementara ujung daripada os sacrum ini ada tulang os coccygeus, ya. Os coccygeus ini terdiri dari 3 atau 4 buah tulang menjadi senyawa satu, dan ini sifatnya mobile. Ini adalah os coccygeus atau tulang duduk. Oke. Ini adalah tentang tulang-tulang yang membatasi rongga pelvis. Oke, ini tentang tulang-tulang yang membatasi rongga pelvis. Nah, jadi ini agar bisa diingat, tentu ini harus dipahami dulu, ya, nama-nama tulangnya. Oke, inilah tentang kerangka panggul ataupun rongga pelvis yang membatasi rongga pelvis. Oke, ini nanti diulang-ulang lagi agar dipahami. Baca dulu materi kita sudah bicara, dan sekarang ini tentang prakteknya. Baiklah, nanti kalau dalam pembelajaran selanjutnya setelah kamu baca nggak jelas, itu bisa kita diskusi. Nah, sekian dulu yang Ibu bisa jelaskan tentang rongga pelvis. Setelah ini kita akan lanjut ke materi tentang ukuran-ukuran panggul. Oke, sekian. Tetap semangat, belajar terus sampai pintar. Sampai jumpa.